Girl band asal Korea Blackpink sukses menyihir penggemar mereka selama 2 hari di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski di bawah guyuran hujan pada hari pertama, Blink tetap bertahan untuk menyaksikan penampilan energik Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie. Pada konser kedua tadi malam di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rose Blackpink seolah tidak ingin mengakhiri penampilan mereka. Gak mau pulang, maunya digoyang yang terucap dari Rose langsung membuat para Blink heboh. 70.000 penonton tidak hanya datang dari Jakarta tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Selama 2 malam, grup musik asal Korea ini sukses mengguncang Jakarta, yaitu pada tanggal 1 dan 2 November lalu. Pada konser di malam pertama, meski diguyur hujan deras, konser bertajuk Deadline tetap berlangsung meriah. Sejak siang hari, Blink atau fans setia Blackpink sudah meramaikan area Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya penonton di area Blink, Pit, dan Platinum berusaha bertahan dengan payung serta jas hujan. Namun derasnya guyuran hujan membuat penonton berduyun-duyun menaiki area tribun untuk berteduh. Konser sempat terlambat sekitar 40 menit, namun penonton tetap antusias dan bersorak gembira ketika Jisoo, Rose, Lisa, Jennie membuka acara dengan lagu Kill This Love. Tidak hanya guyuran hujan yang menjadi tantangan pada konser malam itu. Salah seorang personil Blackpink, Lisa, bahkan tertangkap video amatir sedang mengusap hidung. Dalam keterangan pengunggah video, Lisa diduga sedang mengalami gangguan kesehatan akibat perubahan cuaca. Seolah tak jadi halangan, Lisa tetap menyuguhkan penampilan terbaiknya. Rangkaian tur Deadline Blackpink menjadi penanda kembalinya grup ini setelah terakhir tampil di Indonesia pada tahun 2023 lalu. 2 tahun terakhir masing-masing anggota Blackpink fokus pada solo karir mereka. Karena itulah konser di Jakarta kali ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu hits, tetapi juga segmen solo dari setiap anggotanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya berselang sepekan, LRT Jabodebek kembali mengalami gangguan operasional di lintas Cawang Taman Mini. Kejadian ini membuat penumpang panik. Penumpang yang berangkat dari stasiun LRT Harjamukti tujuan Cawang ini resah karena LRT Jabodebek yang mereka tumpangi mengalami gangguan operasional pada lintas Cawang Taman Mini. Informasi yang mereka terima, LRT TS 31 Cibubur Line yang berada di peron 3 tujuan Duku atas Harjamukti mengalami gangguan akibat sistem pengereman rusak. Total ada 181 penumpang yang akhirnya dibawa kembali ke stasiun Cawang untuk melakukan pemindahan ke Transit 13 untuk melanjutkan perjalanan ke Harjamukti. Saat ini LRT tujuan Harjamukti dialihkan ke peron 1 bergantian dengan jalur Bekasi. Sementara PT KAI dan Inka sedang melakukan pemeriksaan dan perbaikan atas kendala ini. KAI menyampaikan permohonan maaf atas kendala pada perjalanan LRT Jabodebek pada hari Minggu tanggal 2 November 2025 pukul 10.22 waktu Indonesia Barat dengan nomor perjalanan 42 relasi Duku Atas Beni menuju Harjamukti. Sebelumnya gangguan perjalanan LRT Jabodebek juga terjadi pada Sabtu 25 Oktober 2025 lalu di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Viral di media sosial, seluruh penumpang dievakuasi dengan berjalan kaki di atas lintasan jalan setinggi 12 meter. Pengelola LRT Jabodebek mengatakan ada permasalahan pada kelistrikan hingga menyebabkan seluruh lintasan pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tawuran remaja menggunakan senjata tajam menggegerkan warga yang tengah mengunjungi makam di TPU Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara tawuran juga pecah di kawasan Kalimalang hingga membuat arus jalan terganggu. Remaja terlibat sambil membawa senjata tajam ukuran besar. 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di TPU Kober, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku tawuran seolah tak peduli dengan warga yang tengah mengunjungi makam untuk melakukan tabur bunga. Video aksi tawuran ini pun viral hingga mendapatkan tanggapan negatif dari netizen. Warganet berharap agar para pelaku bisa ditangkap
karena aksinya seolah tak menghormati makam serta warga yang tengah menyekar ke makam kerabatnya. Sementara itu, tawuran juga terjadi di Jalan Raya Laksamana Malahayati, Kalimalang, Jatinegara. Dua kelompok terlibat tawuran menggunakan kayu, batu, bahkan senjata tajam. Tawuran yang terjadi di tengah jalan raya membuat pengendara tak berani melintas. Bahkan pedagang di sekitar lokasi takut karena dampak dari aksi tawuran ini. Dugaan sementara tawuran terjadi lantaran saling ejek dan janjian melalui media sosial. Satu orang dilaporkan menjadi korban akibat tawuran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Onadio Leonardo menjalani tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat usai terbukti positif narkoba. Sementara itu istri Onat yang sebelumnya dikabarkan ikut ditangkap terbukti negatif barang haram tersebut. Dengan pengawalan ketat dari polisi, selebritas Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onat menjalani rangkaian tes kesehatan termasuk kondisi kejiwaan. Onat dinyatakan sehat dan terbukti positif narkoba jenis sabu, ekstasi, serta ganja. Sebelumnya, istri Onat, Baby Priscilla Gustiansyah dikabarkan ikut terlibat. Namun, hasil tes urin menyatakan Baby negatif narkoba. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang, yaitu Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan seorang berinisial RK. Namun dari hasil tes, Onat Leonardo dan RK dinyatakan positif narkoba, sementara istri Onat, Baby Priscilla, dipulangkan karena tidak terbukti menggunakan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, seorang pemotor wanita nekat menerobos tol Jakarta Cikampek. Aksi berbahaya itu dihentikan 2 polisi yang tengah patroli di sekitar lokasi. Dalam video yang viral, 2 polisi berusaha hentikan pengendara motor nekat ini. Insiden terjadi pada Kamis kemarin di kawasan Karawang Timur menuju Cikampek. Petugas berupaya mengejar dan memberi isyarat agar pengendara motor tersebut ini menepi. Belum diketahui alasan pemotor wanita ini masuk jalan tol. Namun, aksi pemotor ini jelas berbahaya, apalagi dirinya berkendara tanpa helm. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan informasi berikut sebagai peringatan bagi Anda agar tidak mengabaikan rasa kantuk ketika berkendara. Diduga sopir mengantuk, 1 unit mobil tabrak sejumlah motor dan mobil di Cipayung, Jakarta Timur. Dan akibatnya 3 orang terluka. Sebuah minibus dari arah timur menabrak pemotor, pejalan kaki, 2 sepeda motor dan 1 mobil terparkir di Jalan Ceger Raya Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah ban milik bengkel juga ditabrak hingga berantakan. Akibat kecelakaan, 3 orang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir minibus mengantuk saat mengemudi. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan pihak unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya warga Jakarta yang merasa putus asa dengan kondisi macet Jakarta akibat terjebak macet berjam-jam. Seorang warga negara Korea Selatan mengamuk di dalam taksi online. Sementara itu di Bone, Sulawesi Selatan, seorang WNA Australia mengamuk saat akan mengisi solar karena ditolak petugas. Seorang warga negara Korea Selatan frustasi hingga melempar ponselnya saat terjebak kemacetan di dalam taksi online di Jakarta. Bahkan WNA ini sempat berteriak akibat kemacetan parah dan kendaraan yang ditumpanginya tidak bergerak selama 2 jam. Sopir pun berusaha menenangkan pelanggannya dan memberikan saran untuk tetap tenang. Diduga terjadi saat Kamis lalu saat Jakarta dilanda hujan deras dan macet parah. Sementara di desa Labuajaka, Hubone, Sulawesi Selatan, seorang warga negara Australia mengamuk dan memaki petugas SPBU. Hal ini akibat ia tidak diizinkan mengisi BBM jenis solar untuk kendaraannya.
Kejadian ini pun membuat geger warga yang sedang antre mengisi BBM hingga sempat terjadi kericuhan. Selain itu, kejadian ini viral karena sang WNA ternyata menggunakan kendaraan jenis Unimog dengan kapasitas mesin hingga 7.700 cc dan memaksa untuk mengisi solar bersubsidi. Tim Liputan iNews melaporkan.